Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, Bapak Pendeta, Ibu Penginjil, Bapak Sintua, Bapak Guru, dan semua jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas rahmat dan anugerahnya yang mengantarkan kita kembali bersatu, memuji dan memuliakan namanya di tempat ini, lewat ibadah raya kita pada saat ini. Mari kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mari kita angkat puji bagi Tuhan kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Haleluya. Kita sembah Tuhan kita dengan segala syukur kita. Agar Tuhan selalu memberkati kita. Haleluya. Pujilah Dia. Kemurahan. Kemurahannya besar. Tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama. Lebih semua lagi. Katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya besar. Tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama. Katakan, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditabur oleh-Nya. Mari lebih bersyukur. Katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Pujilah Dia, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar. Tiada terbilang. Aku tak dapat balas Tak dapat betapa besar kasih Tuhan. Kasih-Nya, oh besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupmu. Yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang kuasa. Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditabur oleh-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu untuk semua jemaat-jemaat Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh persatukan kita kembali di rumah Tuhan yang kudus ini. Setelah seminggu kita beraktivitas, kita percaya semuanya karena penyertaan Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Biarlah kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Tuhanlah pemilik hidup kita. Dia telah memilih kita bahkan sebelum kita ada. Bahkan saat kita belum ada, Tuhan sudah merencanakan setiap hal-hal baik bagi kehidupan kita. Marilah kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita sembah Tuhan kita. Kita katakan, Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemari Tuhan yang menuntun kita. Jemarimu ya benar, serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, sebelum ku mengenalmu, ku buah hidupku, namun Engkau tak lelah, namun Engkau
Tuhan, Tuhan menunggu kita untuk datang menyerahkan setiap hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Selama ini kau menanti, ku akui semua dosaku, lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau. Saya jemput seluruh jemaat Tuhan untuk boleh berdiri. Mari kita naikkan pujian Tuhan. Katakan lebih sungguh lagi bahwa Tuhan memilih kita. Tuhan Engkau, mari puji Tuhan kita. Sebelum ku ada, jemarimu yang menerangku, serupa gambaranku. Sebelum ku mengenalmu, sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Tuhan tak pernah lelah mencari kita. Mari datang pada Tuhan, naikkan pujianmu dari hatimu bagi Tuhan. Mencari diri, katakan tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku, nunggu hidupku di altarmu, ku sadari selama ini kau menanti. Mari akui semua dosa kita di hadapan Tuhan, biar Tuhan boleh bekerja dalam setiap hidup kita. Ku lepas kehendakku, biar seluruh kehendak Tuhan biar jadi dalam setiap hidup kita. Memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Tak kusangka sejak dulu kau menunggu hidupku, nunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini Tuhan menanti, Kau menanti. Ku akui semua dosa kami Tuhan, kami akui di hadapan-Mu Bapa. Ku lepas kehendakmu, yang seluruh nafasku memuliakanmu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Nyatakan betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, pengampunanmu Tuhan tidak pandang hati kami yang hancur. Kepadamu Tuhan, kepadamu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Lebih sungguh lagi, nyatakan betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, besar kasih
berdoa, masuk kita berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita masih berdiri, kita mau nyatakan pujian kita bagi Tuhan. Setiap hari yang Tuhan berikan adalah anugerah yang indah bagi setiap hidup kita. Karena kita tahu Tuhan bekerja dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap apa yang kita lakukan. Maka daripada itu kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita katakan hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku dikoyakkan, pujianku takkan ku hentikan. Rohmu memberi penghiburan, Rohmu yang memberi penghiburan. Katakan, akan kupikul salibku, kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku berharap kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan, ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak Tuhan yang jadi. Nyatakan, ku mau tetap bersyukur, tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Amin, haleluya. Mari kita nyatakan kembali pujian bagi Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Tuhan beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang kami terima Tuhan, yang ku terima. Katakan, walau tubuhmu diremukkan, walau jiwa kita dikoyakkan, pujian ini tak akan kami hentikan Tuhan. Roh-Mu yang memberi kami penghiburan Bapa. Mari katakan dengan yakin, akan kupikul salibku, pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku. Katakan lagi, akan kupikul salibku, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku berharap kau kuatku. Katakan lagi dengan imanmu, akan kupikul salibku, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku berharap kau kuatku, teguhkan imanku. Katakan, ku mau tetap bersyukur, tetap bersyukur, senantiasa segala yang ku alami, biar kehendak Tuhan yang jadi, berkehendak-Mu. Katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Berikan tepuk tanganmu, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Katakan, segala yang kita alami, biar kehendak Tuhan yang jadi, biar kehendak-Mu. Katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap
kita akan masuk lebih dalam kepada pujian kita bagi Tuhan. Kita mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Di akhir pujian ini kami mengundang Bapak Sintua Solo Parhusip untuk boleh memimpin kita di dalam doa penyerahan kita. Mari kita angkat pujian kita. Kita naikkan segala pujian kita bagi Tuhan. Katakan, Kau pencipta hidupku, Kau pemelihara jiwaku Tuhan. Kau pencipta hidupku, memelihara jiwaku. Kau layak terima, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku. Nyatakan, Kau pemilik hidup kami Tuhan, pemilik hidupku. Dalam kasih setia, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan sembah kami Tuhan, bagus segala pujian, segala pujian dan syukur bagimu Allah yang mulia. Mulia, kuduslah namamu. Nyatakan, Tuhanlah yang awal, yang akhir, dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku, segala pujian, dan syukur bagimu Allah yang mulia. Kuduslah namamu. Kau yang awal, yang akhir, dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita karena kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak Tuhan. Mari kita sambut anak-anak Tuhan dengan pujian Jalan Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus, serta Yesus semuanya. Jalan dalam suka, jalan
Puji Tuhan. Haleluya. Sungguh luar biasa pujian dari anak-anak Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian pribadi. Mari kita sambut kembali yang mau bersaksi di hadapan Tuhan, menyatakan sukacita ataupun permohonan doa dengan pujian kita, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Haleluya. Katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Shalom, puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Siahaan. Mari sama-sama kita doakan saudari kita Elva yang akan melaksanakan operasi di hari Kamis di Rumah Sakit Cibubur. Biarlah kiranya dokter-dokter boleh mengulurkan tangannya sehingga adik kita, anak kita boleh lahir dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Haleluya. Haleluya. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan dengan pujian kita bagi Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Haleluya. Shalalala, 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 oh. Shalalala, shalalala, oh. Shalalala, 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 oh. Shalalala, shalalala, oh. Katakan Yesus kekasih jiwaku. Aku sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, buangkanlah pujian tinggi dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku berjanji, haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku berjanji, haleluya, Yesus kekasihku. Biarlah kiranya persembahan kita boleh menyukakan hati Tuhan dan setiap kita yang memberikan persembahan semakin diberkati. Haleluya. Haleluya. Kita sudah menaikkan pujian bagi Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan melalui hambanya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita sambut. Mari kita sambut hambanya. Saya undang seluruh hamba Tuhan dan jemaat Tuhan untuk boleh berdiri. Kita mau hormati firman Tuhan. Kami mengundang Ibu Evangelis Dr. Randa Atur Sinaga untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Mari nyatakan dari Tuhan, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah
iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, dari pemenang. Katakan lagi, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita ini lebih dari pemenang, dari pemenang. Haleluya, haleluya. Inilah gerejanya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Diberkala batinnya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Silakan duduk. Puji Tuhan. Bersyukur kita pada hari ini Tuhan boleh tibakan kita di titik ini. Kalau kita bisa bernafas, bisa jantung berdetak, pembuluh darah tidak ada yang macet. Kalau macet pembuluh darah tentu kita tidak bisa hadir di tempat ini. Dan bersyukur juga kalau kita menjadi dalam arti tanda petik menyadari bahwa ibadah ini adalah merupakan satu candu. Candu yang kita boleh tidak mau kita bisa hidup hanya dengan ibadah kepada Tuhan. Ada kesadaran bahwa kecanduan beribadah itu adalah satu keharusan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, candu beribadah itu tentu disenangi oleh Tuhan. Tapi hari ini kita akan belajar ada banyak candu-candu atau kecanduan yang lain yang kita harus belajar dari firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 1 Korintus 6 ayat 12 dan 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 12 dan 1 Korintus 6 ayat 19. Ya, ayat 12 demikian firman Tuhan. Ada yang berkata 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi tetap aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Dan satu lagi 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi ada yang berkata bahwa setiap orang bisa melakukan segala sesuatu. Dan firman Tuhan mengatakan kita boleh melakukan segala sesuatu, segala sesuatu. Tetapi kita harus belajar bahwa tidak semua itu berguna. Tetapi saya tidak mau membiarkan diri saya dikuasai oleh apapun. Selain Tuhan yang berkuasa dalam hidupku. Kita juga harus tahu bahwa tubuh kita ini adalah tempat tinggal Roh Kudus. Roh itu tinggal di dalam kita.
di dalam kalian, di dalam kita bersama. Dan Allah sendirilah yang memberikan roh itu kepadamu, kepada diri saudara. Dan bukan kepunyaanmu tubuh itu, tetapi kepunyaan Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Tadi dikatakan dari ayat ke-12 bahwa banyak bisa kita kerjakan. Tetapi tidak semua berguna. Tidak semua berguna yang kita kerjakan itu ya jangan kerjakan. Ya. Kalau tidak berguna ya jangan kita kerjakan walaupun kita bisa melakukan semuanya. Karena kita tidak mau diri kita ini dikuasai oleh apapun. Kita tidak mau bahwa ada sesuatu yang membuat kita nyaman. Kita tidak mau ada sesuatu yang membuat kita merasa bahagia kecuali rasa bahagia itu berasal dari Tuhan. Kemarin saya ada beberapa malam ya tinggal di Cimanggu, Bukit Prima Cimanggu, karena Ibu Sintua pulang malam, pulang jam 12 malam, jadi saya ke sana gitu ya. Saya mau bercerita tentang efek dari rasa candu, yaitu melakukan sesuatu yang tidak berguna itu bisa merendahkan diri kita. Saya merasa bahwa ada perendahan diri terhadap saya akibat kecanduan. Saya memiliki handphone dan tab, lalu tinggal di rumah. Lalu anak mantu saya bilang, nanti mami pasti pulang lagi ke sini. Begitu rendahnya kita ya untuk satu statement itu. Begitu rendahnya kita bahwa kita direndahkan bahwa oleh karena ada game yang pada mulanya kita lakukan game itu adalah menunggu orang antrian di rumah sakit, menjemukan. Lalu kita lihat biasanya di story-story itu kan ada yang tawaran game, kotak-kotak, lalu kita ini. Lalu akhirnya saudara-saudaraku kita masuk di dalam kecanduan. Jadi kalau saudara-saudara rajin beribadah, saudara harus mempersiapkan diri sampai masuk di dalam kecanduan itu. Nah ketika saya download itu, saya merasa direndahkan dan diri saya rendah serendah-rendahnya ketika saya dikatakan harus kembali mengambil HP saya yang tertinggal. Lalu hari saya sampai di rumah, saya juga menghapus, uninstall, saya gitu ya. Dan tidak ada lagi itu yang bisa mengganggu kehidupan saya. Gak ada lagi yang bisa merendahkan saya. Saya harus merendahkan iblis. Saya tidak pernah bisa direndahkan oleh apapun. Jadi saya mau membacakan bagi kita bahwa arti kecanduan. Kecanduan adalah kondisi ketergantungan fisik dan mental yang kuat terhadap satu aktivitas atau zat yang menyebabkan seseorang kehilangan kendali untuk menggunakannya. Jadi kita kalau kecanduan kita akan tidak terkendali menggunakannya. Meskipun ada konsekuensi negatif dari kecanduan itu. Kecuali kecanduan beribadah. Meskipun ada konsekuensi negatif atau berbahaya, gejalanya meliputi ketidakmampuan untuk berhenti. Nah, jadi kalau saudara mulai masuk dalam kecanduan, maka peperangan yang sedang atau selalu datang kepada saudara atau kepada kita adalah tidak mampu untuk berhenti. Kalau saya katakan betul, saudaralah yang menjawab. Kita tidak mampu, tapi kita kan bukan milik kita. Kita milik Kristus. Aku tidak mau diperhamba. Ya, dahsyat banget firman ini. Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna.
segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Kalau ayat ini kita tulis di dalam kertas, lalu kita bakar, lalu menjadi abu, kita masukkan di dalam teh manis atau di dalam air, lalu kita minum. Kita klaim bahwa firman ini sudah menyatu dengan saya. Tetapi ketika ada orang kecanduan, maka dia sulit untuk berhenti. Tapi ketika firman ini memberikan kepada kita satu pelajaran hari ini, adalah supaya kita berani berhenti. Karena kita bukan milik kita. Dan kita gak mau diperhamba oleh apapun. Diperhamba oleh sesuatu apapun. Jadi saudara-saudara yang memiliki game, permainan-permainan yang tidak berguna. Bisa kita kerjakan semua, tapi kalau memang tidak ada gunanya, buat apa? Saudara yang punya game, saya perintahkan untuk di-uninstall. Saya begitu merasa ketika saya rendah banget saya. Tidak ada orang yang berani merendahkan saya, tapi ketika saya direndahkan begitu, saya marah dan saya uninstall itu dari HP saya dan tidak ada lagi yang bisa mengatur saya. Karena saya nggak mau diperhamba oleh orang yang merendahkan saya. Gak mau diperhamba oleh sesuatu apapun. Saya uninstall. Jadi saudara-saudaraku, kemampuan untuk berhenti itu menjadi hilang dari orang yang kecanduan. Maka akibat kecanduan itu terjadi perubahan perilaku. Menarik diri dari lingkungan sosial dan masalah kesehatan dan kehidupan. Kecanduan dapat bersifat kronis dan dapat mempengaruhi kesehatan, hubungan, dan kualitas hidup manusia. Jadi kalau ada orang kecanduan beribadah, maka itu akan mempengaruhi kualitas hidupnya. Maka dia akan memiliki hidup yang lebih lagi berkualitas. Ya, makanya kadang-kadang kita harus bisa memetakan ya terkait dengan kecanduan ini. Bekerja juga kecanduan. Suami saya dulu, bapak pernah telepon ke pimpinan saya ketika kita pulang 4.30. Tapi saya masih rapat dengan pimpinan. Dia telepon langsung. Ya udah Bu, atur duluan lah. Pak Ombing udah telepon. Dan saya berani. Emang apa yang dikerjakan kalau sudah selesai rapat? Selesai jam kerja. Artinya dia mau menunjukkan bahwa kita tidak mau diperhamba oleh apapun. Kita sebagai pimpinan bisa membuat polisi tertentu untuk melakukan semua keputusan-keputusan di dalam jam kerja. Ketika namanya Pak Sofyan Yatin. Pak Sofyan, bisa istri saya pulang duluan? Gitu. Bayangkan dia telepon pimpinan seperti itu. Oh ya Pak Umbing, ya Pak Umbing. Oh ya Pak Albert, ya ini kan jam kerja udah jam berapa ini? Nggak bisa besok dikerjakan itu gitu kan. Jadi orang maniak kerja juga salah. Karena kita harus mempersiapkan kondisi kita. Lalu apa yang menyebabkan kecanduan itu? Akar penyebab kecanduan meliputi trauma, masalah kesehatan mental dan predisposisi genetik. Namun penting untuk diingat bahwa tidak ada satupun penyebab kecanduan itu. Karena itu adalah tergantung kepada seseorang. Nama lain dari kecanduan itu, saudara-saudaraku, adalah adiksi. Adiksi adalah istilah secara resmi untuk Kamus Bahasa Indonesia. Kecanduan merujuk pada ketergantungan fisik dan mental terhadap suatu zat atau perilaku. Ketagihan juga sering digunakan dan memiliki arti yang sama, yaitu rasa ingin terus-menerus kerja, terus-menerus merokok, terus-menerus apalagi yang kecanduan, terus-menerus judi. Nah,
Kita akan bahas lebih dalam tentang judi di sini. Dan ketagihan juga sering digunakan untuk memiliki arti yang sama dan ingin terus menerus atau kebutuhan yang kuat terhadap sesuatu. Nah, kemudian ketergantungan menekankan aspek ketidakmampuan seseorang untuk melakukan fungsi tanpa hal yang dicandui itu. Jadi dia tidak merasa percaya diri kalau dia berhenti dari yang dicandui. Dia merasa tidak berfungsi kalau dia tidak kecanduan kerja. Dia tidak merasa berfungsi, dirinya tidak berharga. Namanya gangguan mentalitas, terjadi gangguan mental. Kalau ada orang merokok, dia merasa bahwa dengan merokoklah dia memiliki ketenangan. Kan sudah salah itu. Kalau ada orang merokok, dia hanya memiliki ketenangan dan kenyamanan di dalam hidupnya. Dan dia tidak lagi merasakan kenyamanan itu dari Tuhan Yesus, dari Allah pencipta, dan dari setiap firman. Karena pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu harus menjadi dasar bagi kita yang akan menyamankan kita. RT saja datang dekat dengan kita, kita nyaman. Saya setiap kali membutuhkan surat keterangan, begitu saya WA, saya butuh keterangan ini Pak, anak saya mau nih, oh iya iya, nanti datang ke Mbak. Dia takut masuk karena takut saya kasih uang. Hebat nih RT saya. Setiap kali saya mendapatkan surat keterangan dia gak mau dikasih uang. Ya, begitu saya datang ke gerbang, saya minta lari. Pak, gak mau. Gitu kan. Jadi saudaraku yang terkasih bahwa kecenderungan seseorang memang untuk kecanduan itu menjadi mentalnya rusak. Ya, dan kita akan bahas tentang judi online yang tidak pernah tertutup kemungkinan saya akan membahas ketergantungan yang lain, tapi bukan hari ini. Jadi kalau kita tersinggung ada pengajaran firman Tuhan, lebih baik kita merenungkan diri kita. Apakah kita sudah pantas untuk Tuhan atau belum? Ya. Judi online, saudara-saudaraku, adalah salah satu juga ketergantungan dan kecanduan seseorang. Ya, aktivitas berjudi yang dilakukan melalui internet yang mana pemain dapat memasang taruhan pada berbagai jenis permainan atau peristiwa secara daring. Itu namanya judi online. Dan kini saudara-saudaraku, aktivitas judi itu merupakan salah satu masalah besar di Indonesia dengan total 8,8 juta pemain judi online. Ada orang yang sudah mengumpulkan data itu 8,8 juta, hampir 10 juta orang. Artinya hampir 10%. Berapa persen lah itu, hitung sendirilah. Dan perputaran uang yang diperkirakan mencapai 900 triliun. Bayangkan 900 triliun perputaran uang terjadi akibat judi online pada tahun data 2024. Lalu fenomena ini semakin menambah keresahan baik pemerintah, baik istri maupun suami. Karena oma-oma pun ada yang main judi online. Tapi bukan di gereja kita. Haleluya. Banyak ibu-ibu yang main judi online. Dia merasa mungkin inilah cara Tuhan memberkati kami nanti. Inilah cara Tuhan memberkati kita ya Mak. Pak, inilah cara Tuhan memberkati kita ya Pak. Lalu dia pun mulailah judi online. Yang bapak-bapak judi online, emak-emak judi online. Ya. Lalu saudara-saudaraku yang terkasih, fenomena ini semakin menambah keresahan pada masyarakat. Dan terjadi pertumbuhan ekonomi yang caruk maruk. Karena pertumbuhan ekonomi itu menurut Menteri Keuangan kita bisa bertumbuh dengan cepat apabila beliau katanya mengucurkan 200 triliun kepada perbankan. Lalu perbankan akan membagikan itu untuk dipinjam oleh orang-orang pengusaha laundry, pengusaha gorengan. Saya pun berpikir kalau gitu buka usaha lah, buka gorengan apa gitu ya.
Ketika kita membuka usaha itu, maka ekonomi pun bertumbuh secara luar biasa. Tapi ketika ada sekelompok orang yang candu dan kecanduan dan ketergantungan, dan dia tidak pernah bisa berusaha untuk memberhentikan dan men-stop dirinya dari ketergantungan itu, maka struktur ekonomi dalam kehidupan keluarga juga akan terganggu. Bukannya ada pemasukan, tetapi malah kerugian. Dan bahkan dia harus berusaha untuk mengutang. Dan tagihan-tagihan pun, kalau saudara-saudara bekerja sebagai pebisnis money, pebisnis uang, maka tagihan-tagihan itu akan saudara pegang. Ya, mainkan judi online. Lalu ketika setoran ke toke tidak ada, kita pun akan terjadi perang sabil. Lalu ayah saya bilang perang sabil. Saya selalu ingat khotbah ayah saya ini. Khotbah ayah saya ini bilang kita sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, kita dengar khotbah, kita mengkhotbahkan tentang kasih, lalu ditangkap orang. Hidup kita memang mengasihi. Dan ketika kita lihat anak kita mengaplikasikan dan anak kita bilang, wah meresap khotbahmu itu Bapak. Ketika khotbahmu meresap, aku lihatlah orang peminta-minta. Tidak pakai baju, salang-salang. Lalu ku ambillah jasmu yang kau buat jahit di Singapura itu. Lausulah kopum matu dagingnya. Dan susu yang ada di lemari, es yang biasa kau minum pulang dan turun dari mimbar, itu biasanya kau minum, sudah kukasih sama dia. Kulihat nasi gak bisa lagi membuat dia bisa tenang karena dia sudah kurus. Kukasihlah susu dingin itu. Lalu apa kata bapak ini? Atuh halak jamitai, taktuhitai. Sama orangnya khotbah itu bukan sama kita, gitu kan? Itu khotbah saya itu untuk orang, bukan untuk saya, bukan untuk kita, bukan untuk kau. Maka terlalu bodohlah kau memberikan jasku itu, terlalu bodoh kau memberikan. Karena khotbah yang ku khotbahkan di mimbar tentang kasih, kasihilah sesamamu. Dan hendaklah engkau bisa menguasai diri dan hidupku tidak diperhamba oleh sesuatu apapun. Tuhan dunia mintai. Bukan sama saya. Ini saudara-saudaraku yang kadangkala membuat hidup kita tercampak dan kita menjadi rendah. Perendahan diri kita, kita yang membuatnya. Orang kan merasa bahwa kita itu rendah walaupun orang tertawa mengatakan bahwa khotbah itu hanya untuk orang lain bukan untuk kita. Lalu orang menjas kita sebagai orang yang rendah di matanya. Saudara-saudara, saya ingatkan kita bahwa firman Tuhan ini mengajar supaya orang lain tidak pernah lagi menganggap saudara dan saya rendah. Haleluya. Jadi jangan mau direndahkan oleh perilaku kita. Saya senang saudara kalau menunggu antrian karena BPJS ini kan harus mengantri. Lalu sambil menunggu saya main ini gitu kan. Tapi saya rasakan lama-lama itu mengganggu dan saya sulit untuk berhenti. Bahkan perendahan diri saya pun terjadi dan mengatakan bahwa saya seolah-olah bisa hidup hanya karena itu. Tidak ada yang bisa mempengaruhi hidup saya dan saya memang harus tergantung ke situ. Sialan pikir saya. Sialan kalau saya itu harus direndahkan karena hal itu. Sehingga saya belajar tentang bagaimana ketergantungan dan kecanduan ini. Dan setiap individu harus mengenali ciri-ciri dan mencari cara yang tepat untuk mengatasi masalah kecanduan ini. Bahaya akibat judi online adalah terjadi kerugian finansial, sudah pasti. Karena dia hanya bermimpi-mimpi untuk menang. Hanya berangan-angan. Dan dia berkata dalam hatinya, bahkan memproklamirkan bahwa apa yang dikerjakan itu adalah untuk menantikan cara Tuhan memberkati kita.
Mungkin dengan judi online ini Tuhan akan memberkati kita, Mak. Terjadi kerugian finansial, lalu kegangguan kesehatan mental. Maka mental kita pun akan rusak. Karena memang kita hanya bergantung kepada itu dan kita sulit berhenti. Sehingga saya sudah melakukan, maka saya pun berharap saudara mampu melakukan kecanduan saudara untuk berhenti. Haleluya. Saya bisa kok. Yang tadinya saya bosan menunggu. Kenapa kita tidak pergunakan waktu menunggu antrian itu? Baca-baca Alkitab. Ya. Kok jadi main game? Sampai orang merendahkan kita. Oleh karena kita merasa bahwa kita tidak bisa berhenti dari situ. Lalu buktikan. Supaya kau tidak direndahkan. Usahakanlah berhenti dari kecanduan itu. Gangguan kesehatan mental, mental rusak, kemudian kesehatan fisik. Bayangkan orang akan lama tidur. Dia akan memiliki kesehatan fisik yang terganggu. Lalu hubungan sosial terganggu. Dia lebih suka menyendiri. Tidak suka bersosialisasi dengan orang lain. Hubungan sosial terganggu dan dia merasa bahwa hidupnya seperti pujian, hidupku ada di tanganmu. Hidup kita ada tergantung pada kecanduan ini. Kecanduan judi online yang menghanguskan finansial kita, keuangan kita. Kita terganggu. Ya, sudah gangguan kesehatan mental. Kemudian resiko tindakan kriminal. Maka orang-orang yang terganggu mentalnya rusak, mentalnya rendah, martabatnya di mata orang dengan kecanduan dalam arti tanda petik yang melekat dalam dirinya, maka dia akan mungkin melakukan kriminal. Dan biasanya orang-orang yang terganggu atau ketergantungan atau kecanduan ini biasanya suka bohong. Pandai sekali berbohong. Pintar sekali berbohong. Mana Pak gajimu bulan ini? Macam saja alasan. Dan dia lebih pintar seperti menulis tesis untuk menyampaikan analisa dan bisa diterima. Apa kata riset saudara-saudara? Penelitian yang dipublikasikan oleh International Journal of Health, Medicine and Sport telah mengevaluasi dampak perjudian online terhadap kesehatan mental remaja meluas dengan dampak yang luar biasa. Hasilnya menunjukkan bahwa terlibat dalam perjudian online berdampak negatif terhadap kesehatan mental. Di mana remaja, orang tua, emak-emak terlibat cenderung mengalami tingkat stres. Lah kalau dia terus pasang tapi dia tidak menang-menang, dia akan stres. Bayangkan saudara, orang yang hanya berangan-angan, bermimpi-mimpi, dia akan stres. Gila. Kita tidak mau gila. Haleluya. Kenapa pelan? Haleluya. Biarlah iblis itu yang gila. Lalu kita tidak mau gila. Oleh karena penelitian itu menekankan pentingnya kesadaran tentang dampak negatif perjudian online dan perlunya langkah-langkah pencegahan seperti program edukasi, pendidikan di sekolah dan komunitas untuk mengurangi risiko dan melindungi kesehatan mental remaja. Di depan kita ada orang-orang atau orang-orang hidup. Sebagai orang tua ada orang-orang hidup di depan kita, anak-anak kita. Tapi kalau kita sendiri kecanduan dan ketergantungan apapun itu, bayangkan kalau saudara merokok, bagaimana saudara melarang anak saudara merokok? Jangan merokok kau dong. Bapak pun merokok. Kita nggak bisa berwibawa dan kita memang rendah martabatnya di mata siapapun, termasuk di mata anak-anak. Kita tidak menjadi lagi teladan. Kita nggak mampu menunjukkan teladan.
Lalu kalau ada orang yang ketergantungan main judi lalu bilang, yuk kebaktian yuk. Lucu nggak? Lucu kan? Nggak tahulah kalau saudara nggak merasa lucu. Kalau saya lucu itu. Teruslah meningkatkan taruhan. Itulah pekerjaan yang dilakukan oleh yang ketergantungan dan kecanduan. Impulsif, kehilangan kendali. Mulai mengabaikan kewajiban. Menggunakan uang yang peruntukannya sebagai kebutuhan pokok keluarga. Coba bayangkan ada uang tapi dipergunakan untuk hal itu. Bagaimanalah dia bisa mengendalikan dirinya untuk satu kehidupan yang tergantung dan kecanduan. Kemudian muncullah gejala emosional. Orang yang kecanduan itu perhatikan. Orang yang kecanduan, ketergantungan itu perhatikan dia cenderung emosional. Gak pernah ada lemah lembut bagi orang yang kecanduan, yang ketergantungan. Gak ada itu. Ini adalah satu akibat. Sehingga tadi kita gak menemukan penyebabnya, tetapi akibatnya yang kita temukan. Bahwa orang itu emosional secara fisik. Apa-apa marah karena dia tergantung. Dan mentalnya rusak. Dan orangnya seperti ini saudara yang tergantung suka bohong. Bohong menyembunyikan apapun dari dirinya. Kemudian orang yang tergantung ini gelisah. Karena tidak ada prinsip dalam hidupnya. Saudara-saudaraku, banyak hal dalam kehidupan ini yang membuat kita harus banyak belajar. Belajar dan belajar. Hendaklah engkau dapat dipercaya dalam perkara kecil. Kalau masalah game di HP saja pun kita tidak berani bersikap tegas untuk uninstall itu. Kita adalah orang yang pembohong. Ya. Pembohong abadi. Kita harus berani menghentikan apapun yang apabila kita rasa kita tergantung. Kalau kita pun bekerja sampai malam gitu, itu pun harus kita hentikan itu. Ya, jangan sampai kita tergantung dan kita merasa jadinya lebih hebat ketika kita pulang malam. Ketika kita sampai tengah malam secara rutin gitu ya. Itu adalah sebuah penyakit yang harus disembuhkan. Jadi saudaraku, bagaimana caranya menyembuhkan orang yang tergantung ini? Pilihlah waktu yang tepat. Hindari membahas masalah saat orang tersebut emosional, ya, negatif atau saat dia melakukan perjudian. Kemudian berbicaralah jujur, sampaikanlah kekhawatiran kita bahwa tanpa menyalahkan siapapun, tanpa menghakimi. Jadi orang yang kecanduan itu kalau dihakimi dia marah. Pertama dia ketawa-ketawa, lama-lama dia tambah emosi. Pertama-tama ketawa dia, tapi lama-lama tambah emosi dia. Tambah marah gitu ya. Kemudian tunjukkan empati bahwa kecanduan adalah penyakit. Kasihilah orang di sekitarmu yang memiliki kecanduan dan ketergantungan apapun itu. Ya, kalau kita harus dapat dipercaya dalam perkara kecil, maka perkara besar akan dipercayakan kepada kita. Kalau masih ada di HP kita ini game-game di HP, dengan berani kita harus uninstall, titik tidak koma. Maka hal-hal lain juga kita akan berani. Lalu kita biasa sudah harus pasang, ambil uang dari setoran, harus katakan tidak. Dan ketika kita mau disembuhkan, harus ada pengakuan. Akui bahwa diri Anda, diri kita kecanduan. Jangan ada orang, oh enggak, saya enggak kecanduan, saya udah kecanduan tapi selalu ngeles. Akui bahwa Anda kecanduan.
renungkan hidup yang berubah total. Kalau kita melepaskan itu, berani menghentikan itu. Temukan alasan mengapa kita berjudi. Ingin menang, tapi nanti ada penjelasan bahwa kemenangan itu adalah mustahil. Bayangkan 900 triliun dalam tahun 2024 habis oleh karena perjudian online. Ya. Jadi jangan kira saudara-saudaraku bahwa saudara bisa rusak karena perjudian main QQ. Ya kan? Mula-mulanya QQ. Jadi saudara-saudara yang arisan-arisan jangan coba-coba main-main kartu. Haleluya. Jangan main QQ, nanti lama-lama mainin lama-lama judi online. Sama seperti merokok secara merokok ketika kita tergantung, merokok secara langsung. Ada juga merokok yang berbahaya, jauh lebih berbahaya. Di Singapura itu sudah ditetapkan satu aturan bahwa orang yang menggunakan rokok elektrik itu dipenjara. Indonesia saja yang menurut saya agak longor gitu ya. Supaya diberikan kepercayaan kepada orang lain ketika menemukan orang menggunakan rokok elektrik, laporkan dan ditangkap. Jadi akui bahwa Anda memang kecanduan. Supaya perbohongan dan kebohongan itu tidak lagi melanda hidup kita. Jadi saudaraku, janganlah kalian mabuk oleh anggur sebab itu akan merusak kalian. Sebaliknya hendaklah kalian dikuasai oleh Roh Allah. Itu ada dalam Efesus 5 ayat 18. Di dalam Alkitab tertulis, sesungguhnya kata Tuhan tiap-tiap orang akan bersembah sujud di hadapanku dan setiap orang akan mengaku bahwa akulah Allah. Jadi kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Allah. Jadi kita diciptakan supaya kita menjadi penyembah dan menjadi orang yang candu beribadah, candu memuliakan Tuhan, tergantung kepada Tuhan. Dan kita harus menunjukkan bahwa tidak ada yang bisa kita capai kalau bukan karena kita tergantung kepada Tuhan. Harus kita tunjukkan bahwa tidak ada yang bisa ku capai, tidak ada yang bisa ku dapatkan, tidak ada yang bisa ku nikmati atau apapun tanpa bergantung dengan Tuhan. Jangan bergantung kepada yang lain, bergantung kepada kecanduan-kecanduan yang lain. Jadi saya berharap hari ini kita akan diberkati dengan firman Tuhan ini. Haleluya. Ya, berhentilah, ya. Kasihilah anakmu, cucumu, keluargamu. Ya, buatlah satu komitmen. Ada juga orang yang pernah melakukan pemberhentian terhadap rokok. Lalu dia sobek-sobek, hancurkan rokok itu. Karena kalau misalnya ada teori, merokok itu dari satu bungkus dikurangin dulu. Nah, dikurangin jadi 10, dikurangin jadi terlalu lama. Tapi kalau Roh Tuhan bekerja dalam hidup kita dalam nama Yesus, kau tidak bisa mengatur aku. Hancurkan dan detik itu selesai. Tuhan Yesus memberkati dan kiranya kita bisa menjadi pelaku akan firman Tuhan. Saya serahkan kepada pendeta kita. Jangan lupa mendoakan topik-topik doa yang bahkan pengumuman-pengumuman kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, Saudara-saudara. Kita juga akan berdoa kepada rencana kita melakukan acara ulang tahun. Kita punya rencana untuk melakukan baptisan yang akan kita laksanakan di tempat kita merayakan ulang tahun nanti. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang belum menerima
menerima baptisan air bisa mendaftar kepada Bapak Sintua Parusip dan akan didata oleh Ketua Panitia Ulang Tahun Bapak Simanjuntak, sehingga kelak kita akan bisa bersama-sama beribadah hari Minggu di tempat itu, sekaligus kita merayakan hari ulang tahun gereja kita ini. Kita akan angkat pujian bagi Tuhan. Tak usah kau takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus memelihara kami. Dia pelihara anak-anak kita, Dia pelihara usaha kita. Tidak usah kita cemas, Dia memberkati kita. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari kita puji Tuhan. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. Mari katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Elsa, mari katakan kepada Tuhan, kami tidak takut, tak usah ku takut. Kami tidak takut Tuhan, kami berusaha untuk tidak bimbang. Kami berusaha untuk tidak menyusahkan hati kami. Kami berusaha tidak cemas. Tak usah ku bimbang, sebab Yesus pelihara. Peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Ada Roh Kudus yang menghibur. Dia hibur setiap orang yang susah hatinya. Tak usah ku cemas.
sehat yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau meneguhkan hati kami yang mulai ragu-ragu. Engkau memberkati kami dalam setiap kekurangan kami. Engkau adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub yang menyatakan segala kemuliaannya, yang menyatakan segala janjinya kepada mereka. Maka Engkau adalah Allah yang sama juga, yang akan menentukan berkat itu kepada kami, yang akan memberikan janji-janji-Mu, yang akan meneguhkan setiap hati kami yang mulai sedih dan mulai ragu-ragu. Bapakku yang sangat baik, kami berterima kasih kalau hari ini Engkau memberkati kami melalui hamba-Mu, Ibu rohani kami, Ibu penginjil kami, Evangelis Dr. Adatur Sinaga, yang memberitakan suara Tuhan, yang menyatakan bahwa segala sesuatu halal bagi kami, tetapi tidak semuanya itu berguna. Segala sesuatu halal bagi kami, tetapi tidak membiarkan diri kami diperhamba oleh sesuatu apapun. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya ada satu kebebasan di dalam Kristus yang tidak berarti bahwa kebebasan untuk melakukan segala hal tanpa batas. Terima kasih Bapakku yang sangat baik. Biarlah Kau memanggil kami untuk menghindari apapun yang bisa menguasai hidup kami, termasuk sebuah kecanduan. Bapakku, kami mau hidup untuk diperuntukkan memuliakan Tuhan, bukan untuk menjadi hamba dari nafsu atau kebiasaan buruk kami. Bapakku yang sangat baik, kami tahu Tuhan firman Allah menyatakan bagi kami bahwa tidak tahukah kalau kami adalah tubuh, adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kami. Biarlah kami Tuhan bukan menjadi milik kami sendiri lagi. Tuhan, kami sadar bahwa tubuh kami adalah tempat Roh Kudus berdiam, dan kami harus menjaga tubuh kami dengan cara yang sehat dan benar. Kami tahu Tuhan, kalau kecanduan adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap tubuh yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau menghargai tubuh kami, kami mau menjaga. Berarti kami menjaga dari setiap kebiasaan-kebiasaan kami, atau menjaga terhadap zat yang merusak tubuh kami. Kami tahu Tuhan Yesus, kami mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, menjaga tubuh kami dengan kesadaran bahwa tubuh ini bukan milik kami sendiri lagi. Kami mau mengendalikan diri kami mau mencari pertolongan Tuhan, kami mau membentuk kebiasaan yang sehat. Terima kasih Bapakku. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan hati yang penuh syukur. Engkau memberikan kepada kami, Engkau membebaskan kami dari segala belenggu dosa dan perbudakan dunia ini. Kami sadar Tuhan bahwa dalam kebebasan kami tidak boleh sembarangan, justru menjadi hamba dari keinginan-keinginan kami yang merusak. Tuhan, kami mengakui bahwa terkadang kami terjerat dengan kecanduan berbagai bentuk, baik itu terhadap zat, baik itu kebiasaan, atau perilaku kami yang tidak menyenangkan. Kami mengerti bahwa kecanduan ini bukan hanya merusak tubuh kami, tetapi juga menghalangi kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampun Tuhan atas segala hal yang telah kami izinkan untuk menguasai hidup kami, yang tidak memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan, segala sesuatu boleh kami lakukan, tetapi tidak segala sesuatunya itu berguna. Berikanlah kepada kami pengendalian agar kami tidak terperangkap dan dalam perbudakan apapun. Ingatkanlah kami sendiri Tuhan, bahwa tubuh kami adalah bait Roh-Mu, di mana Engkau diam, sehingga kami bisa menghargai tubuh kami sebagai tempat kediaman dari Tuhan. Kami ingin menjaga tubuh kami dengan baik. Bapa yang baik, kami tahu bahwa kami tidak dapat mengalahkan kecanduan ini dengan kekuatan kami sendiri. Biarlah Roh Kudus memberikan kami kekuatan untuk menguasai segala ketergantungan dan kecanduan yang kami alami. Setiap kali kami merasa terjerat oleh godaan, ingatkanlah kami akan kasih dan kuasa-Mu yang membebaskan kami. Berikanlah kami hati yang penuh dengan kesadaran. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ubahlah hidup kami.
perbaharuilah kami agar kami hidup dengan sesuai kehendak-Mu dan menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap kesaksian yang telah kami dengar. Kami berdoa Tuhan, kalau ada rencana bagi Nyonya Siregar Borusiahaan, Kamis 25 September 2025 ini akan melakukan operasi Tuhan atas kelahiran anak mereka di Rumah Sakit Eko Hospital Cibubur. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu, fasilitas, bahkan dokter itu juga Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Semua yang baik yang kami harapkan datang kepada anak kami. Semua yang baik yang kami harapkan datang kepada keluarga kami. Nyatakanlah itu Tuhan, segerakanlah itu kepada kami. Berikanlah kepada kami keteguhan hati, sehingga berkat-berkat Tuhan yang Tuhan rencanakan bagi kami, itu segera Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala kesaksian yang kami dengar, yang disampaikan oleh Nyonya Siahaan Borusitinjak dan Ibu Syanipar Borusiahaan. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan Tuhan yang melalukan setiap bencana dan malapetaka terjadi atas diri mereka. Kami percaya Tuhan, sebuah aksiden justru membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Bapa, biarlah Roh Kudus memberikan kami hikmat, sehingga Roh itu membuat kami mampu menerka-nerka apa yang tidak kami tahu, menerka-nerka Tuhan apa yang tidak sanggup kami lakukan. Sehingga Roh itu Tuhan yang sanggup membuat kami bergerak untuk sesuatu yang tidak mampu kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang telah kami berikan. Biarlah kami memberi dengan hati kami yang tulus, sehingga itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan menitipkan berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas kami. Titipkanlah kepada tangan kami untuk mengelola semua berkat yang Tuhan percayakan. Sehingga dengan kepercayaan itu Tuhan, kami bisa lebih baik lagi memberi kepada Tuhan. Melalui gereja, melalui orang-orang yang membutuhkan, melalui orang-orang miskin di sekitar kami, melalui semua orang pihak yang membutuhkan pertolongan kami. Percayakanlah itu Tuhan semuanya kepada kami. Dan kami akan menjadi orang kepercayaan Tuhan dalam mengelola setiap berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Mari katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari kita akhiri kebaktian kita, kita lipat tangan kita naikkan doa penutupan. Ya Bapa kami, ya Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu dan terimalah kasih Allah Bapa,
anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat Tuhan mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi pengumuman bagi kita untuk melaksanakan ibadah kebaktian ulang tahun gereja kita 22 November. Kita akan kebaktian di puncak sekaligus ibadah minggu di tempat itu. Kami mengharapkan saudara-saudara kami yang tidak pernah hadir atau jarang hadir, kita pastikan harus hadir di situ. Kita bersama-sama kebaktian, beribadah minggu bersama-sama. Sekaligus ada baptisan selam bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara adik-adik yang belum menerima baptisan supaya mendaftar kepada Bapak Sintua Parhusip sehingga Bapak Sintua Parhusip bisa mendatanya dengan baik. Kita akhiri kebaktian kita dengan penuh sukacita. Saya akan kembalikan kepada pemimpin pujian. Roh Kudus tercurah di tempat ini, maka Dia akan melakukan segala sesuatunya kepada kita. Haleluya. Haleluya. Mari katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Roh Kudus, biarlah Dia tercurah atas kita. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapan daya ajaib memulihkan kita. Haleluya. Roh Kudus tercurah membangkitkan umat ini. Katakan hari ini, harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Yang bebaskan kita, Saat pembebasan kita. belenggu dosa, Belenggu dosa dipatahkan. mari bersorak. Mari bersorak baginya. Anggur baru, Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Allah dinyatakan tercurah urapi umatnya dan kuasanya. Puji Tuhan. Dan diberkati melalui firman Tuhan, angkat tangannya, haleluya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan kembali pulang, tapi sebelumnya kita akan bersalam-salaman. Kami mengundang Bapak hamba Tuhan untuk maju ke depan dan seluruh sidang jemaat untuk saling bersalaman kasih. Mari kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Kita orang tak mau mundur, tidak mau, tidak mau. Haleluya. Katakan, kita orang tak mau mundur, orang tak mau mundur, tidak mau, tidak mau, kita orang tak
bersama Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.